أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwatal iman rahimakumullah wa a'azzakumullah jami'an. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah dan senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bimannihi wa karamihi al-dhahirah wal batinah, terlebih khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqihi jalla wa ala. Yang wajib kita senantiasa memelihara dan menjaganya. Dan terus beristi'anah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dan menetapkan iman kita terus meningkat dalam kita mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi di kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala tumpahkan padanya karunia yang sangat besar di bulan Ramadan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fa nasallallahu tabaraka wa ta'ala الثبات والاستقامة دائما في طاعته واجتناب نواهيه. Kita melanjutkan kembali murajaah tafsirul Quran di Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah pada surat Al-An'am ayat yang ke-41 sampai pada ayat yang ke-50, di mana kita telah murajaah pada tafsir ayat yang ke-41 fi qaulillahi azza wa jalla wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Kemudian pada ayat yang ke-42, ayat yang ke-43,
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa pada tiap-tiap umat telah diutus oleh Allah padanya di tengah-tengah mereka para rasulnya. Dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan bala al-ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Diharapkan agar supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Jika dikembalikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, bi hasabi ma yadhar linnas al-jahilin bi awaqibil umur, dikembalikan pada apa yang zahir pada diri hamba-hambanya manusia. Harapan agar mereka kembali kepada Allah dikembalikan kepada pribadi hamba tersebut, sampai pun kepada Fir'aun sebagaimana telah kita bahas. Allah juga memerintahkan kepada nabinya Musa dan Harun untuk mendakwahinya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Diharapkan dia bisa mengambil pelajaran dan takut kepada Allah dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Kalau dinisbahkan kepada Allah, Allah Maha Alim. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Tapi jika dikembalikan kepada manusia, karena mereka manusia hamba-hamba Allah, tidak mengetahui apa yang bakal terjadi dari akhir akibat yang mereka perbuat. Tugas mereka hanya menjalankan bimbingan dari perintah Allah Azza wa Jalla, dikembalikan kepada mereka. Diharapkan mereka la'allahum yatadarra'un. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-42, kita kemarin sudah membahas kata laula, falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u. Kita telah membahas dari keterangan Syekh rahimahullah arti kata laula dita'lil sebagaimana masyhur dalam kalamul Arab. Kemudian makna laula yang kedua adalah laula at-takhdidiyah, talabul fi'l bihadf wa hadf. Tuntutan dari perbuatan dengan sangat
Dan ini terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, dari perbuatan yang sudah tidak mungkin lagi bisa dikerjakan, kama qala Syekh rahimahullah, wa hadhihi hiya allati tanqasimu qismaini taratan yakunu al-fi'l al-matlub fiha بحرف التحديد الذي هو لولا تارة يكون ممكنا تداركه ممكنا فعله وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقى فعله ممكنا لأن فرصته ضاعت ومضت ولم يمكن تداركه لولا بمعنى تحديدية itu terbagi menjadi dua, dari perbuatan yang masih bisa mungkin untuk dilakukan dan perbuatan yang sudah tidak mungkin dilakukan. Yang tidak mungkin bisa dilakukan seperti dalam ayat Allah yang kita murajaah tafsir dari beliau Syekh rahimahullah, falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u, kalaulah ketika mereka Allah datangkan cobaan adab dari bencana yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, tadarra'u, mereka khusyuk kepada Allah, khadi' kepada Allah, kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ini karena ketika turun ayat yang mulia ini, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, mereka al-umam as-sabiqah, mereka telah berlalu, mereka telah mati. Ini fi'il, tuntutan fi'il yang sudah tidak mungkin lagi bisa dikerjakan. Disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, sebagaimana contoh dalam ayat surat Al-An'am ini, sebagai pelajaran yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bagi umat setelahnya, bagi kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada kita dari al-umam as-sabiqah untuk dijadikan, diambil padanya pelajaran. Adapun contoh dari laula yang masih bisa diharapkan bisa diperbuat fi'ilnya, perbuatannya, sebagaimana kemarin kita nukil dari Syekh rahimahullah, contoh dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Di sebelum kematian masih bisa berbuat, melakukan kebaikan-kebaikan, masih bisa dilaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menunda ketetapan dari kematian bagi seorang hamba. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah pada nau'us tsani, contoh dalam ayat yang kita murajaah dari laula at-tahdidiyah, an-nau'us tsani wa minhu al-ayah allati baina aydina hiya an yakuna al-fi'l al-matlub bi adati at-talab allati hiya harfu at-tahdid. A'ni laula at-tahdidiyah يكون الفعل فات تداركه ولم يبقى ممكنا أبدا، فهي في هذا المعنى ينقلب تحديدها إلى التوبيخ والتنديم، تارة يوبخ بها موجود كقوله للذين تكلموا في عائشة وصفوان
fi qaulillahi azza wa jalla walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun adim. Laula at-tahdidiyah, yang perbuatannya masih bisa dilakukan, yang perbuatannya sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Yang kedua, yakunul fi'il fat tudarikuhu wa lam yabqa mumkinan abadan, tidak mungkin lagi bisa dilakukan. Seperti contoh dalam ayat yang kita murajaah tafsirnya, yang Allah menghabarkan umat terdahulu yang mereka sudah meninggal, mereka sudah mati. Dari makna yang kedua ini memberikan faedah yang qalibu tahdiduha ila at-tawbih wa at-tandid. Memberikan faedah pada apa yang Allah kabarkan, yaitu celaan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Jeleknya, tidak sesuai dengan syar'i, demikian juga penyesalan yang ada di dalamnya. Taratan yuwabbaq biha mawjud. Terkadang Allah mengkabarkan dari perbuatan yang sudah tidak bisa lagi dilakukan itu pada orang-orang yang masih hidup. Jadi ketika turunnya wahyu, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dari kejadian kisahul ifk yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dan Safwan yang dituduh melakukan perbuatan zina. Disebarkan kabar dusta ini oleh orang-orang munafikin. Wal'iyadu billah. Dikabarkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-16, di mana sebagian muslimin mereka termakan dengan isu buhtan tersebut, dusta tersebut yang disebarkan oleh kaum munafikin. Laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Taruhlah ketika kalian mendengar, kemudian kalian mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihada, kami tidak akan berbicara tentang kabar dusta tersebut, padahal mereka sudah mendengar dan menyebarkannya. Subhanaka hada buhtanun adim. Ini hadal amal al-matlub bilaula da'at fursatuhu alaihim. Jadi penghabaran perbuatan dengan laula dalam ayat yang mulia ini, dari perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan, ini da'at telah tidak mungkin lagi bisa dikerjakan oleh orang-orang tersebut yang sudah ikut menyebarkan kabar dusta tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, karena dia sudah melakukannya, tidak mungkin bisa ditarik kembali. Sudah ikut menyebarkan kabar dusta dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pada beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha, li'annahum qad takallamu bima la yaliq, karena mereka sudah ikut dalam pembicaraan yang tidak pantas dari tuduhan dusta yang ditiupkan oleh orang-orang munafikin pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. ففي هذا المعنى ينقلب تحديدها إلى التوبيخ والتنديم. Jadi faedahnya bisa diambil dalam rangka untuk at-tawbih wa at-tandim, mencela orang-orang yang berbuat demikian
dari sebagian muslimin yang ikut menyebarkannya, dari kabar dusta yang disebarkan oleh kaum munafikin, juga penyesalan pada mereka yang telah terjatuh pada perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan, yang mereka tujukan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Faka'annahu yuwabbihuhum wa yundimuhum ala ma farrata minhum. Yani penghabaran dengan laula yang memberikan faedah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang perbuatan keji dan tercela tersebut, ala ma farrata minhum, perbuatan yang keluar dari apa yang dibimbingkan dalam syariat yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dari ketika turunnya ayat, orang-orangnya masih hidup, tapi perbuatannya sudah tidak mungkin ditarik, dikerjakan lagi, karena dia sudah ikut menyebarkan kabar dusta tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Wa taratan yakunul muwabbah biha qad mata. Terkadang Allah menghabarkan pada orang-orang yang sudah meninggal. Walam yakun mawjudan, tidak ada orangnya, dari as-sabiqah, umat terdahulu, seperti dalam ayat yang kita bahas tafsirnya dalam surat Al-An'am. Falaula ijja'atuhum ba'suna tadarra'u. Ketika turun ayat yang mulia ini, kata Syekh rahimahullah, li'anna waqta nuzulil ayah haula'il umam qad matu wa anqaddu fi azmanin mutahaiyah. Jadi ketika turunnya ayat yang mulia ini, penghabaran tentang apa yang Allah katakan dalam ayat yang mulia ini pada al-umam as-sabiqah yang telah berlalu, yang telah meninggal dalam kurun waktu yang mungkin sudah lama. Fi zamanil madi fala yumkin husulul fi'l minhum, ya, tidak mungkin lagi mereka bisa berbuat untuk memperbaiki dari kesalahannya. Walaysu mawjudin hatta yasma'ut tawbih. Mereka juga tidak bisa mendengar ketika turunnya ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaan kepada mereka. Karena itu berlalu di zaman Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hukumnya ketika zaman itu, ketika turunnya ayat kepada mereka. Nah, dikhabarkan dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liya'tabira bihi, tujuannya untuk diambil pelajaran, diambil ibrah dari apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat yang mulia ini. Qala Syekh rahimahullah, walakinil maqsud min tawbihi hada alladhi 'aba wa mata liya'tabira bihi ghairahu. Jadi untuk diambil pelajaran oleh yang lainnya. Dalam hal ini adalah kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya kabar tentang al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa diambil pelajaran ibrah oleh umat ini untuk tidak meniru perbuatan orang-orang kafarah, orang-orang yang menyimpang, menentang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'lam
bi anna qasasal Qur'an innama qussat alaina lina'tabira biha. Dari sini kita juga mengilmui, mengetahui, kata Syekh rahimahullah, bahwa sungguhnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala habarkan, dan hanya Allah yang mengetahui dari kisah al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Itu Allah habarkan dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diambil ibrah, pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Dan Allah Allamul Ghuyub, zat yang maha mengetahui segala perkara ghaib, perkara yang terjadi dari sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi dan seterusnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kisah daripada Nabi dan Rasul, demikian juga umat-umat terdahulu, dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran oleh umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, laqad kana qasasihim ibratul liulil albab. Kisah umat terdahulu dikhabarkan oleh Allah sungguh menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, walidha kana minal hasan ay yuwabbakh ulaik lina'tabira bi tawbikhihim fa tujannib dhalika al-amr alladhi istahaqqu at-tawbikh. Hada ma'nahu. Dari kisah al-umam as-sabiqah yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diambil pelajaran ibrah darinya, maka termasuk faedah yang baik, kata Syekh rahimahullah, untuk juga mengikuti apa yang Allah kabarkan dalam ayat yang mulia ini, yakni mencela mereka dari umat-umat terdahulu yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuwabbakha ulaik, untuk juga mencela mereka sebagaimana Allah cela mereka, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Minal hasan juga disyariatkan untuk mencela mereka, untuk diambil ibrah dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencela mereka, dan kemudian kita menjauhi, tidak mencontoh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh al-umam as-sabiqah yang menyimpang dari apa yang Allah tuntunkan kepada mereka dari wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pada umat-umat terdahulu tersebut, yang memang istahaqqut tawbikh min ajlih, mereka berhak untuk dicela karena sebab mereka menentang, mereka tidak kembali bertaubat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tetapi mereka justru waliyadzubillah tetap dalam kekufuran dan kesyirikan yang mereka perbuat. Hada maknahu. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu bakiyatin, yang juga semakna dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-16. Laula kana minal quruni min qablikum ulu bakiyatin. Laula yang ditempatkan pada sesuatu yang tidak mungkin perbuatannya bisa dilakukan, tuntutannya, tetapi pengkhabaran dari perkara ini untuk diambil ibrah, pelajaran bagi yang lainnya, bagi umat ini, baik kejadiannya
yang Allah Subhanahu wa taala habarkan ketika turunnya wahyu, mereka yang dihabarkan oleh Allah masih hidup, seperti qissatul ifk yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang sebagian muslimin terjatuh dalam kabar dusta, menyebarkan kabar dusta tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang dia sudah tidak bisa lagi menarik perbuatan jeleknya tersebut karena sudah terjatuh dalam penyebaran kabar dusta tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ataupun pengkhabarannya pada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati, yang Allah kabarkan pada al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Semuanya untuk bisa diambil pelajaran ibrah bagi umat ini, bagi kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kisah-kisah yang terjadi, baik yang masih hidup ketika turunnya ayat ataupun al-umam as-sabiqah yang telah meninggal. Qala Syekh rahimahullah li anna al-qurun madat fa huwa tawbihul ghaibin wa tandimu lahum liya'tabira bihi al-mukhatibun. Jadi meskipun penghabarannya pada umat yang telah berlalu, yang mereka telah meninggal, dari penghabaran tersebut dalam rangka diambil ibrah oleh al-mukhatibun, yakni umat ini kaum muslimin, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai mubalik yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umatnya untuk bisa diambil ibrah, pelajaran dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Oleh sebab itulah dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan salah satu dari makna laula at-tahdidiyah, falaula ijja'ahum ba'suna tadarrau. Kana al-matlub minhum waqtu wujudihim bihathin wa shiddatin ay yatadarrau wahtabarahumullah bil ba's ay yatadarrau. Jadi yang dituntut dari perbuatannya, dari makna laula at-tahdidiyah, yang dituntut dari perbuatannya semestinya di waktu itu, dari penghabaran umat-umat terdahulu, semestinya mereka umat-umat terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka bala, demikian juga adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, semestinya ayatadarrau, mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat kepada Allah. Seperti dalam contoh kasusnya umatnya Nabi Yunus alaihissalam, semestinya mereka bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang dilakukan umatnya Nabi Yunus, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari makna laula di sini, yang semestinya tujuannya agar mereka tadarru' ila Allah, tadarru' ila Allah, berbondong-bondong kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan umatnya Nabi Yunus. Semua, bahkan hewan-hewan dikumpulkan semua, masyhadun adim, mereka semua bertaubat kepada Allah, khasyi', khadi', tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan meninggalkan perbuatan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Kemudian Allah yakshif anhumul adab, Allah angkat, tidak lagi diturunkan adab tersebut kepada kaumnya Nabi Yunus. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u.
Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan dari faedah makna ayat yang mulia ini setelah kita mengetahui. Qala rahimahullah wa yufham min al-ayah anna al-muslima idza ibtala rabbuhu bi masa'ibid dunya min amradin aw masa'ib fil amwal aw ju' aw nahwi dhalik alaihi ay yatadarra'a ila rabbih jalla wa ala liyazila anhu dhalik. Dipahami dari ayat yang mulia ini, dijelaskan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah bahwa seorang muslimah jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan cobaan kepadanya pada kehidupannya dengan masaibud dunya, musibah pada kehidupan dunianya, min amradin, sakit atau bencana yang menimpa hartanya, bangkrut, rugi, ludes hartanya, terbakar rumahnya dan seterusnya, kecelakaan dan bencana-bencana yang lainnya, auju, kelaparan atau yang semisalnya, alaihi ayatadarra'a ila rabbih jalla wa ala liyazila anhu dhalik. Yang mesti dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah dalam kondisi yang seperti ini untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang dipahami dari ayat yang mulia ini yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Li'annahu wabbakha haula wa dammahum ala adami tadarru ilaihi inda nuzuli syada'id bihim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka, al-umam as-sabiqah, dalam ayat-ayatnya. Itu disebabkan adamu tadarru ilaihi inda nuzuli syada'id bihim. Itu disebabkan karena mereka tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala inda syada'id. Ketika turunnya bencana, turunnya ujian, penyakit, kecelakaan, kelaparan dan seterusnya dari ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Demikian juga ujian al-khair sebagaimana yang telah kita bahas dari keterangan Syekh rahimahullah. Ujian dari kelapangan, kemewahan, berlimpahnya harta, makanan dan seterusnya. Ujian tersebut ketika menimpa seorang muslimah, syariatnya agar hamba tersebut segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, menjalankan syariatnya, mentauhidkan Allah dan meninggalkan perkara-perkara dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, mengambil ibrah, pelajaran dari al-umam as-sabiqah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turunnya musibah, ketika turunnya bencana, ketika turunnya ujian dalam hidup, sakit, penyakit dan seterusnya, kaum muslimin disyariatkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada al-haq. Yubadiru ilallah, bersegera untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh para ulama dahulu sampai pada zaman kita sekarang ini, mengambil dari hukum ayat-ayat Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surat Al-An'am yang kita murajaah tafsirnya dari Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah.
Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam mengambil hukum-hukum ayat yang mulia ini sama dengan beliau. Yang disyariatkan bagi kaum muslimin ketika turunnya bencana, musibah, ujian dalam hidupnya untuk bersegera bertaubat. Yusari'u ila ta'ah, bersegera dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Jangan sebaliknya, malah meninggalkan amalan-amalan ibadah. Masjid ditutup, jamaah ditinggalkan. Ini perkara yang terbalik, yang menyelisihi bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika turunnya musibah, ketika turunnya bencana. Syariatnya ayatadarra'u, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bersegera untuk menjalani ketaatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, karena kekufuran dan maksiat itu sebab datangnya semua bala, bencana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di dunia, demikian juga di akhirat nanti, wal iyadu billah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dalam ayat-ayat yang Allah jelaskan keadaan al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Bagaimana Allah turunkan adab bencana kepada mereka, al-umam as-sabiqah. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan dengan angin topan yang dahsyat, yang meluluhlantahkan kehidupan mereka, rumah-rumah mereka. Demikian juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan seluruhnya. Demikian juga Al-Khasaf, bagaimana satu kaum diubah wajah mereka menjadi al-qiradata wal khanazir, menjadi babi. Wal qiradah, diubah wajah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena kekufuran yang mereka perbuat, pembangkangan yang mereka perbuat, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Ini karena mereka tidak segera kembali kepada Allah, ayatadarra'u, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana, pembinasaan menyeluruh pada kaum-kaum tersebut. Karena mereka tetap dalam kekufurannya, tetap dalam kesyirikan dan perbuatan-perbuatan ijram yang lainnya. Nah, ini semestinya yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika turunnya bencana. Segera untuk bertaubat kepada Allah, bersegera untuk menjalani ketaatan ibadah, meningkatkan amal saleh. Bukan malah lari dari masjid, meninggalkan kewajiban ibadah. Ini berbahaya ketika seorang tidak memahami apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya inda syada'id, ketika turunnya bencana. Dalam riwayat Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah, ketika terjadi zalzalah, gempa di negerinya yang sangat dahsyat ketika itu, fi zamanih, segera beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim risalah kepada semua bawahannya, para menteri dan penguasa-penguasa di daerah-daerah
di bawah kekuasaannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah, dan memerintahkan dalam risalah tersebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz agar kaum muslimin mereka bertaubat masal kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarra'u ila Allah, mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mencontohkan bagaimana menghadapi situasi yang demikian, yang sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Diperintahkan kepada bawahan-bawahannya, penguasa-penguasa yang ada di bawah kekuasaannya, untuk memerintahkan kepada kaum muslimin kembali kepada Allah, bersegera bertaubat kepada Allah, berbuat kebajikan, amal saleh, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah sebaliknya, mengosongkan masjid, meninggalkan salatul jamaah, dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya pembahasan ilmu dunia. Ini perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Tadarra'u ila Allah, memperbanyak istighfar dari dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena banyak dalam ayat-ayat Al-Quran ketika kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka kembali kepada Allah, mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keselamatan, kesejahteraan. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segala al-masaib, musibah, bencana yang ada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, yang mereka saling menjadi wali satu dengan yang lainnya, beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka juga menegakkan ibadah salah. Ini termasuk dari amalan pokok dalam Islam, ibadah salah. Bahkan yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir itu salatnya. Seorang jika telah meninggalkan ibadah salah, masyhur di kalangan sahabat, dia dihukumi kafir. Mereka mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah turun rahmat dari Allah, siapapun tidak bisa menghalangi rahmatullah jalla wa ala. Dari ayat yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, jaminan rahmat dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sempurna akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mentaati Allah, ata'a rasulahu, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariatnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak malah sebaliknya, menjalankan perkara-perkara yang justru mendatangkan kemurkaan dari Allah, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada kita bagaimana syariat menghadapi asy-syada'id wal masaib, bencana, ujian dalam kehidupan. Ayyatadarra'u, la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah
menyembah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini syariat yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi al-masaib. Demikian juga inda syada'id, dari musibah kehidupan. Wa hadzal ma'na qauluhu subhanahu wa ta'ala falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u. Ini makna ayat Allah, kalaulah ketika mereka ketika didatangkan oleh Allah, ditimpakan kepada mereka musibah, mereka tadarra'u, mereka bertaubat kepada Allah. Ketika turunnya bencana ujian kepada mereka, mereka bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mereka akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaannya, kenyataannya, faktanya sebagaimana ayat berikutnya yang dijelaskan oleh Allah. Falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Yang ada pada mereka adalah wal iyadu billah, hati-hati mereka keras. Walakin qasat qulubuhum. Ini keterangan tafsir berikutnya dari Syekh rahimahullah. Benar yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, la yaman, tidak bosan, tidak pernah bosan. Karena apabila kita mengikuti dari keterangan beliau, yang ada adalah bimbingan ilmu, perkara ilmu yang diambil dari hukum-hukum syariat Allah, dari bimbingan kitabullah Al-Quranul Karim. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar dari keterangan tafsir Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Keterangan berikutnya dari ayat yang mulia ini, walakin qasat qulubuhum, kan tetapi justru hati-hati mereka sebaliknya menjadi hati yang keras, tidak tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, di annal qulub al-qasiyah tastaddu kama tastaddu al-hijarah. Jadi hati yang keras itu ibaratnya seperti batu yang keras. Dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Bagaimana ibarat yang demikian, yang masyhur di kalangan para ulama, yang juga dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quranul Karim. Qala rahimahullah, fakama anna al-hajar as-salabul qawi idza aradta an tudkhila fi jawfihi ma la yadkhul. Batu yang keras, apalagi batu yang kita temukan di gunung-gunung yang sangat keras, itu apabila engkau menghendaki memasukkan air ke dalamnya, fi jawfih la yadkhul, maka tidak akan pernah bisa engkau memasukkan air ke dalamnya. Demikian juga kata Syekh rahimahullah, fakadzalika qalbul kafir li salabati wa qaswatihi. Hatinya orang kafir wal iyadu billah itu sama seperti batu, kerasnya sama. Tentunya secara maknawi, permisalan hati orang kafir dipermisalkan dengan batu yang sangat keras. Kalau batu zatnya keras, kalau hati orang kafir waliyadu billah
yang diibaratkan seperti batu yang keras. Hati orang kafir begitu kerasnya, idza aradta an tudkhila fihi al-mau'idah wal fahm 'anillah la yudkhil. Hati orang kafir yang keras, kata Syekh rahimahullah, yang kerasnya seperti batu, jika engkau menghendaki untuk memasukkan dalam hati mereka orang kafir al-mau'idah wal fahm 'anillah, berupa mau'idah, nasihat yang disertai dengan at-targhib wa tarhib, dorongan dan peringatan. Nasihat disertai dengan dorongan, himbauan dari ayat-ayat Allah akan surganya Allah, rahmatnya Allah yang maha luas, ampunan Allah yang maha luas. Ini targhib, dorongan, sehingga seorang bersemangat. Atau dengan peringatan, siksaan adab Allah yang sangat pedih, naru jahannam yang demikian dahsyat. Ketika orang disiksa di dalamnya, demikian juga adab yang diturunkan oleh Allah yang disegerakan di bumi kepada orang-orang kafir. Ini tarhib, menakut-nakuti dengan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau akan memberikan mau'idah kepada orang kafir yang hatinya sangat keras, demikian juga al-fahm 'anillah la yudkhil. Pemahaman dari Allah, membacakan ayat Al-Quran, mau'idah dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, engkau tidak akan pernah bisa illa man rahimallah, kecuali yang mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah, yang kemudian dia mendapatkan hidayah. Karena sebagian sahabat dulunya juga musyrik, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kafir yang hatinya keras, engkau tidak bisa memasukkan mau'idah, nasihat yang disertai dengan himbauan dan peringatan, demikian juga pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bisa engkau memberikan mau'idah kepada mereka orang kafir, karena kerasnya hati mereka, li syiddati qaswatil qalb wal iyadu billah, karena kerasnya hati mereka. Jadi keadaan yang ada pada al-umam as-sabiqah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, jadi mereka lam yatadarra'u, mereka tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tetapi justru hati-hati mereka keras, sehingga mereka tetap dalam kekufurannya, mereka dalam kesyirikannya, tetap dalam perbuatan penyimpangannya, maka turunlah adab Allah yang membinasakan mereka. Waliyadu billah. Berikutnya dari ayat yang mulia ini, qauluhu subhanahu wa ta'ala, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Keras hati mereka, wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun, dan juga syaitan memberikan tazyin, memberikan talbis, menipu mereka dengan tipu daya dari syaitan yang dihembuskan oleh syaitan, baik dari kalangan jin atau ins atau manusia, makanu ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Jadi hati mereka sudah keras, juga syaitan yang sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya, terus berusaha menyimpangkan mereka manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan at-tazyyin, dijelaskan dalam ayat yang mulia ini, wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Talbis syaitan yang hak menjadi, agar menjadi batil, atau sebaliknya batil menjadi hak, ini ditalbis oleh syaitan la'anahullah, sehingga lahirlah perbuatan kesyirikan dinilai sebagai tauhid.
menyembah kepada Nabi Muhammad, menyembah kepada Nabi Isa dinilai sebagai tauhid, pengagungan kepada Allah. Waliyadzubillah. Ini tazyin dari syaitan, talbis dari syaitan, la'anahullah. Syekh rahimahullah, beliau menjelaskan pembahasan dari kata syaitan, maknanya secara bahasa. Qala rahimahullah, i'lam anna syaitan fil lughatil arab yutlaq ala kulli 'atin mutamarrid kainan ma kana. Ketahuilah, kata Syekh rahimahullah, bahwa sungguhnya kata syaitan dalam bahasa Arab itu dimutlakkan pada keumuman arti kullu atin mutamarrid kainan makana. Setiap yang sombong dan angkuh dan memberontak, menantang, dimutlakkan pada setiap orang yang atin mutamarrid, yang sombong, yang angkuh, kemudian memberontak, menentang. Itu dinamakan syaitan dalam bahasa Arab. Sawa'un kana minal ins atau minal jin atau min ghairihima. Apakah itu dari manusia, dari jin, atau selainnya, selain keduanya. Jadi kalau ada manusia dia punya sifat yang demikian, atin mutamarrid, angkuh, sombong, memberontak, sukanya menentang, ini secara bahasa Arab kita katakan syaitan dia. Dalam bahasa Arab demikian. Demikian juga dari kalangan jin, yang nanti rinciannya kita bisa mengambil faedah yang sangat besar dari Syekh rahimahullah, dari dalil-dalil Al-Quran yang menegaskan dari makna secara bahasa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Aw min ghairihima. Jadi setiap yang angkuh, yang sombong dan memberontak, menentang, itu dalam bahasa Arab disebut syaitan. Baik dari manusia ataupun dari jin atau dari selain keduanya. Sebagaimana nanti akan dibawakan dalil oleh Syekh rahimahullah, selain daripada manusia dan jin ada yang dimutlakkan padanya kata syaitan. Seperti apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aswad, anjing hitam. Anjing hitam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Nah, di sana ada riwayat juga disebut perempuan. Nah, ini perlu dilihat keterangan syarahnya. Jadi kata syaitan itu memiliki makna dalam bahasa Arab, setiap yang sombong, angkuh dan memberontak, menentang, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin atau selain dari keduanya. Dibawakan oleh Syekh rahimahullah dalil dalam Al-Quranul Karim kata syaitan yang berarti setiap yang sombong, angkuh dan menentang, memberontak dari kalangan manusia. Dibawakan dalil dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Qala Allahu azza wa jalla, wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berpaling meninggalkan kaum muslimin dan kembali kepada syaitan mereka. Yang dimaksud adalah utatuhum al-mutamarridin min ru'asa'il kafar.
dari pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kaum munafikin yang merupakan nifaq i'tiqadi yang kafir, dari ru'asaul kafar, dari pemimpin-pemimpin kafir. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala syaitan mereka. Allah yang menyebut syaitan dalam ayat yang mulia ini. Idza khalau ila syayatinihim. Jadi orang-orang munafik ketika bertemu dengan kaum muslimin, mereka berubah wajah mereka. Tetapi ketika kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin munafik, pemimpin-pemimpin kafir, ini disebut oleh Allah dengan kata syaitan. Idza khalau ila syayatinihim. Berarti syaitan itu ada dari kalangan manusia. Syaitan ada dari kalangan manusia. Dalil yang lainnya dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112. Fi qaulillahi azza wa jalla syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrufal qawli gurura. Ini disebut juga oleh Allah dari kalangan manusia. Syayatinul insi wal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Mereka saling berbisik satu dengan yang lainnya. Yukhrufal qawli gurura. Bagaimana mereka menghiasi perkataan untuk manusia supaya mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari syariat Allah Azza wa Jalla, mentalbis kalimat-kalimat yang disampaikan kepada manusia. Wal iyadu billah. Na'udzu billah minasyaitonir rajim. Sehingga kita banyak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena dahsyatnya perbuatan syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita nanti membahas dari faedah para ulama, kita akan mengetahui bagaimana dahsyatnya syaitan mempengaruhi manusia supaya mereka berpaling dari jalan Allah dengan apapun yang mereka bisa palingkan manusia, kaum muslimin, kepada kekufuran, kalau tidak bisa kepada bid'ah, kalau tidak bisa kepada al-kabair, dosa-dosa besar terus. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengarang kitab khusus Maqayidis Syaitan, Talbis Iblis. Ini memberikan pelajaran faedah kepada kaum muslimin akan bahayanya syaitan yang merupakan dzurriyyatu iblis, dari keturunan iblis alaihi laknatullah. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ikhwatal iman rahimakumullah, pembahasan tentang makna syaitan secara bahasa. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.